Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Iya kak, Dari mana tadi? dari rumah kak. Oh, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat kak. Gimana sekolahnya? Masih daring? Masih kak. Oh iya. Yakin sehat. Soalnya kakak lihat kayaknya muka kamu tuh murung. Kenapa? Sebenarnya kak, saya lagi ada masalah, tapi saya takut mau cerita. Kenapa mesti takut? Sebelumnya sudah pernah konseling? Belum kak. Baik. Jadi kalau belum pernah konseling, kakak jelasin ya apa itu konseling. Iya kak. Jadi konseling itu adalah proses tatap muka antara klien di mana kliennya ini kamu dan konselor. Konselornya itu kakak sendiri. Nah, di sini kita sama-sama berdiskusi mencari jalan keluar dari masalah yang kamu hadapi. Nah, kemudian dalam konseling ini kita memiliki asas-asas yang harus kita laksanakan. Yang pertama itu ada namanya asas kerahasiaan. Nah, jadi asas kerahasiaan ini adalah di mana segala sesuatu yang kamu ceritakan sama kakak itu selama konseling berlangsung itu tidak akan kakak ceritakan kemanapun. Jadi di sini kamu tidak perlu takut ceritanya bakalan kakak ceritakan kemanapun kan, karena kakak juga sebagai konselor itu sudah memiliki janji yang namanya janji konselor. Kakak itu harus merahasiakan semua tentang klien kakak. Kemudian ada yang namanya asas kenormatifan, di mana asas kenormatifan ini selama konseling berlangsung kita itu harus mengikuti norma-norma yang ada. Kemudian ada yang namanya asas keterbukaan. Di sini kamu itu harus terbuka dengan semua masalah yang kamu hadapi sama kakak, jangan ada yang tutup-tutupi. Kemudian ada yang namanya asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan ini maksudnya kamu datang ke sini untuk berkonseling sama kakak itu dalam keadaan sukarela tanpa ada paksaan. Apakah kamu sukarela datang ke sini? Iya kak. Oke, jadi bisa kita mulai konselingnya. Bisa kak. Oke, jadi bisa diceritakan bagaimana kejadiannya? Jadi gini kak, saya itu anak pertama dari dua bersaudara. Jadi gini kak, saya itu merasa kalau misalnya orang tua saya itu pilih kasih antara saya sama adik saya, dan semua pekerjaan rumah itu selalu saya mengerjakan, tapi adik saya tidak kak. Oh gitu, jadi kamu merasa orang tua kamu itu pilih kasih sama kamu ya? Iya kak. Kalau kakak boleh tahu, adik kamu itu umur berapa? Umur masih SMP lah kak, saya pun lupa umur adik saya berapa. Gitu ya, lupa ya umur Iya kak. adiknya. Oke, berarti adiknya masih SMP. Iya kak. Terus ada kayak pekerjaan apa yang lebih detail gitu yang hanya kamu saja yang ngerjain, bukan adik kamu gitu. Contohnya apa? Contohnya itu kak kayak nyapu rumah, nyuci piring, nyapu halaman, itu selalu saya yang ngerjain, tapi adik saya nggak pernah. Gitu. Ini adiknya nggak pernah ngerjain, emang nggak disuruh atau dianya nggak mau? Eh, Sering juga sih kak disuruh sama orang tua, tapi dia nggak mau, jadi balik saya yang disuruh sama orang tua saya. Oh, jadinya dia disuruh sama orang tua kamu nih, tapi dia nggak mau. Iya. Jadi kamu yang ngerjain. Iya kak. Dan di situ kamu merasa orang tua kamu pilih kasih. Iya kak, tapi gini kak, kalau misalnya dia nggak mau ngerjain, dia nggak pernah dimarahin. Tapi kalau misalnya saya yang menolak, orang tua marah sama saya. Gitu. Iya kak. Di sini keadaannya kamu anak pertama ya. Iya kak. Coba gini, kamu anak pertama. Jadi anak pertama itu kan punya tanggung jawab yang besar terhadap keluarga ya kan. Iya kak. Dimana kamu itu harus jadi contoh untuk adik-adik kamu. Nah, menurut kamu jika kamu di orang tua kamu menyuruh kamu sesuatu, misalnya nyuruh beresin rumah, terus kamu menolak, orang tua kamu tidak marah, eh, apakah seperti itu? Iya kak. Enggak Jadinya juga sih kak. jadinya gimana? Eh, Jadinya
Orang tua saya marah kak, kok misalnya saya nggak ngerjain apa yang disuruh sama orang tua saya. Jadi gimana dek tadi? Coba ulangi lagi kak. Oh, jadi belum paham ya? Iya kak. Oke, jadi gini, coba deh, adik posisikan diri adik sebagai orang tua. Adik sebagai orang tua, adik nyuruh anak adik untuk bekerja gitu kan, bersihin rumah. Terus anak adik ini nggak mau melakukannya, dan posisinya ini anak pertama, dia nggak mau melakukannya. Gimana sikap adik sebagai orang tua? Marah sih kak. Kenapa adik bisa marah? Karena saya ini anak pertama, harus jadi contoh yang baik untuk adik saya. Nah, iya kan? Jadi menurut adik, apakah sikap orang tua adik itu sudah betul? Sudah sih kak. Jadi berarti kan ya udah kayak yang orang tua adik lakukan itu sudah betul kan? Iya sudah kak. Nah, jadi masalahnya adik merasa di mana yang menjadi kendala bagi adik? Yang jadi kendala bagi saya itu marahnya sih kak. Tapi kan adik kan melakukan kan? Iya. Iya, jadi kayak adik kan gak bakal dimarahin kalau melakukan kan? Enggak kak. Nah, lagian kita sebagai anak bukannya kita harus menurut sama orang tua. Iya kak. Nah, jadi seperti itu deh. Jadi gini, kalau soal adiknya yang disuruh itu tidak mau mengerjakan, ya adik sebagai anak pertama menjadi contoh lah. Kayak setiap orang tua tuh nyuruh, adik selalu ngerjain, selalu nurut. Nah, jadi dengan sendirinya kan eh, adiknya itu bakalan adik kamu itu bakalan ngeliat kayak, oh iya ya, kakak aku dia setiap disuruh sama mama atau ayah dia langsung ngerjain gitu. Terus ya aku juga gitu dong gitu kan. Nah gitu, jadi ada tuh nggak usah ngerasa ini, ngerasa pilih kasih gitu. Iya kak. Jadi sudah tahu apa yang ingin dilakukan selanjutnya? Sudah kak. Apa itu? Saya harus menjadi contoh yang baik bagi adik saya, dan saya juga menerima kalau misalnya orang tua saya itu marah. Itu ya. Jadi eh, apakah adik sudah merasa mendapatkan solusinya? Sudah kak. Oke, jadi adik sudah tahu ya untuk melakukan apa selanjutnya. Sudah kak. Oke, jadi bagaimana perasaan adik setelah melakukan konseling ini? Saya sudah merasa lega kak. Oke, jadi seperti itu ya kan dek. Nah, selanjutnya eh, kakak rasa sudah sampai sini saja konseling kita. Jika adik ada masalah lagi, kita bisa diskusikan lagi ke depannya. Adik bisa datang lagi sama kakak. Bisa begitu? Bisa kak. Oke, terima kasih adik. Iya kak. Sama-sama. Hati-hati adik nanti di jalan pulangnya. Iya kak. Assalamualaikum. Salam. Sebentar.